kita semuanya. Bangsa Sejati, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ada kata Leno, baca nomen kasurga, basengat kajibata. Harus. Pertama-tama, ucap terima kasih kepada tim penilai dari Kementerian RB yang mana pada waktu ini memberikan kesempatan pada kami untuk dapat memaparkan upaya-upaya kami dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di jajaran Ditkrim Polda Kalimantan Tengah. Sebelumnya, ingin kami tekankan, kami sangat menginginkan sekali kami mendapat prestasi meraih WBK. Karena di mata kami, zona integritas merupakan suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang mana pimpinannya dan jajarannya punya komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBM melalui program reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Membangun zona integritas ini memang diawali oleh kondisi awal dan kondisi akhir, di mana harapan kami dalam membangun ini bermula adalah adanya suatu kondisi yang diduga adanya pungli di lingkungan kami, adanya gratifikasi, ada diskriminasi, sarana pelaksana tidak memadai, waktu pelayanan tidak jelas, bahkan sampai tidak ramahnya petugas dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu, apa yang kami harapkan memasuki zona integritas itu, diharapkan kondisi kami di Ditkrim nantinya akan berubah menjadi tidak ada pungli, tidak ada gravitasi, alur pelayanan jelas, tidak ada diskriminasi pelayanan, waktu pelayanan jelas, bahkan ramahnya petugas dalam rangka melayani masyarakat. Baik, ada pun manajemen risiko yang dihadapi oleh Krim selama ini, bahwa di Direktorat Krim pada Kalteng mempunyai beberapa sumber risiko antara lain sistemnya, sumber daya manusianya, anggaran dan satgas, yang mana dari sumber risiko tersebut memiliki tingkat risiko masing-masing dalam penanganannya. Otomatis melalui penanganan tersebut akan berpengaruh pada penuntasannya terkait dari pengendalian risiko, identifikasi risiko maupun sampai dengan evaluasi risiko itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa manajemen dalam penanganan risiko itu kita harus menetapkan tujuan daripada penanganannya, kemudian mengidentifikasikan risiko itu sendiri, kemudian membuat analisis risiko, mengevaluasi risiko, terus penanganan risiko itu sendiri sampai dengan monitoring risiko. Adapun mitigasi yang telah dilakukan antara lain kami melaksanakan musyawarah, rapat ataupun gelar perkara, kemudian memberikan curah atau APP di saat acara tertentu atau jam-jam tertentu, bahkan kita menempatkan personel tertentu di ruang-ruang pelayanan publik. Inilah dokumen yang kami sajikan. Kemudian terkait inovasi ini, kami mempunyai inovasi unggulan terkait dengan pelayanan masyarakat, yaitu berupa aplikasi Wilkrem Simpulan, yang mana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pelayanan masyarakat yang memudahkan masyarakat untuk membuat laporan pengaduan serta memudahkan masyarakat dalam rangka memberikan informasi tentang keberadaan DPO kepada pihak kepolisian tanpa harus datang ke kantor polisi. Hanya cukup dengan klik di tempat, langsung kita ketahui di mana yang bersangkutan melaporkan. Adapun tahapan yang kita lalui saat mengejar zona integritas ini terbagi melalui 6 program. Yang pertama adalah program manajemen perubahan, kedua program penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, program penguatan akuntabilitas, program penguatan pengawasan, dan program peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita masuk pada program pertama, yaitu manajemen perubahan, yang mana indikatornya adalah tim kerja, dokumen setting, pemantauan evaluasi sampai dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Adapun kegiatan dan data dukung yang dapat kami sajikan terkait program 1 adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa kita telah membangun zona integritas itu dari awal, terbukti dengan kita mempunyai kegiatan pelaksanaan tim inspeksi koja. Akhirnya kita juga tampilkan ada dokumennya berupa daftar personil, dokumen seleksi, kemudian pembentukan tim koja,
yang menyertai ini adalah sprint tim Pokja sendiri sampai dengan dokumen pembentukan tim Pokja. Kemudian indikator kedua terkait dengan dokumen rencana pembangunan JE atau BBK BBM. Di sini kami telah melakukan kegiatan berupa rapat penyusunan renja, kemudian membuat laporan hasil rapat, kemudian sosialisasi pembangunan JE. Bahkan kita juga membuat JE itu ada pada bak maupun subjek masing-masing yang ada di situ. Indikator ketiga yaitu pemantauan evaluasi BBK. Di sini tampak kegiatan dan dokumen yang kami sajikan terkait dengan indikator ketiga bahwa kita dalam kegiatan pembangunan JE sudah memiliki rencana kegiatan, kemudian membuat laporan hasil yang didukung dengan dokumen kegiatan. Kemudian terkait dengan monitoring untuk BBK, kita juga membuat laporan hasil monitoring, kemudian membuat dokumen kegiatan. Bahkan dari seluruh kegiatan itu telah kita buat tabulasi terkait dengan monitoring hasil kerja BBK tersebut. Di indikator 4 terkait perubahan pola pikir dan budaya kerja. Di sini kita telah mengupayakan bahwa pimpinan adalah sebagai role model, yaitu pimpinan hadir di mana saja, mengikuti kegiatan anggota. Contohnya kita membuat absensi pimpinan, kemudian kita ada dokumen jam pimpinan, kemudian kita juga membentuk agen perubahan yang dituangkan dalam sprint agen perubahan. Kemudian kita budayakan budaya kerja yang baik terwujud dengan kita berlakukan pembinaan mental dan rohani. Kemudian seperti sampaikan tadi bahwa pembangunan JE ini kita sebarkan melalui ke bak, subdit maupun unit yang ada di DPU Polda Kalteng ini. Kita masuk program kedua yaitu penataan tata laksana yang mana indikatornya adalah prosedur operasional atau SOP, e-office sampai dengan keterbukaan informasi publik. Terkait dengan indikator 1, kegiatan dan dokumentasi yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut. Bahwa terkait dengan SOP, kita telah mempunyai berbagai macam SOP. Dan itu telah kita buktikan bahwa kita sudah mempunyai rekapitulasi SOP yang ada di DPU. Kita buat daftar SOP sampai dengan buku SOP-nya. Kemudian terkait jumlah pelanggaran yang ada, kita sudah membuat rekap pelanggaran anggota yang melakukan pelanggaran. Bahkan sampai dengan ada angka terkait dengan pelanggaran anggota sendiri. Terkait office, dapat kami jelaskan bahwa kami jajaran DPU telah mengupayakan bahwa operasional kegiatan DPU sudah kita tempuh melalui e-office, yang mana e-office itu adalah memudahkan kita dalam rangka melaksanakan tugas, yang mana seluruh datanya dapat kita lihat di berbagai aplikasi yang ada, bisa Instagram, Facebook, YouTube, website, bahkan aplikasi referensi ulang yang merupakan inovasi terbaru kami. Itu merupakan jabaran daripada e-office yang kami kembangkan di DPU. Berikutnya, keterbukaan informasi publik. Kegiatan ataupun dokumen yang dapat kami sajikan adalah bahwa kami dalam merencanakan sesuatu dan melaksanakan sesuatu selalu kita share ke khalayak umum. Itu menunjukkan bahwa kita serba terbuka dan tidak ada tertutupan. Kita masuk ke program ketiga yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia, yang mana indikatornya adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, ada implementasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan individu, serta penegakan aturan disiplin sampai dengan sistem informasi kepegawaian. Terkait dengan indikator 1, perencanaan kebutuhan personel sesuai dengan kebutuhan Polri. Di sini terkait dengan penyusunan kebutuhan personel Polri, kita sudah mempunyai rencana kebutuhan personel, bahkan kita juga telah memiliki rekapitulasi analisa beban kerja terkait dengan tersebut. Kemudian kita juga mempunyai dewan pajak, dewan kebijakan atau sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Terkait dengan pola mutasi, ya, pola mutasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di satker kita. Antara lain kita membuat rencana kebutuhan per satker, kemudian kita terbitkan juga cek DPK, bahkan berlanjut kepada berita dari DPK sampai dengan kita pembuatan kegiatan monitoring dan evaluasi. Terkait
indikator ketiga yaitu pengembangan personel berbasis kompetensi. Di sini kita telah melaksanakan upaya pengembangan berdasarkan kompetensi, yang mana data dukung yang kita kumpulkan adalah bahwa kita telah membuat laporan daripada hasil peningkatan kemampuan. Selain itu, kita juga melakukan pemanggilan pendidikan pengembangan kepada personel di Dirkum agar mereka memiliki kesempatan untuk melakukan pendidikan pengembangan selanjutnya. Kemudian kita juga melakukan mengkumpulir ijazah di bank untuk mengetahui sejauh mana strata-strata yang ada di Dirkum terkait dengan seluruh personel yang ada. Kemudian saya katakan kita pembuatan laporan terkait personel yang telah melakukan pendidikan pengembangan. Keempat adalah penetapan kinerja individu. Ya, di sini kita telah memiliki rekap tentang sistem manajemen kinerja SMK, kemudian penetapan perjanjian kerja, bahkan sampai dengan kita memiliki hasil penilaian kerja berupa sistem manajemen kinerja itu sendiri. Indikator kelima yaitu penegakan aturan disiplin. Di sini kita dapat lihat atau dapat kita sajikan bahwa terkait dengan aturan disiplin apoteker dan perilaku personel, kita telah memiliki peraturan Kapolri yang mengatur tentang pelanggaran disiplin. Kemudian kita telah membuat sprint pengawasan. Berikutnya kita telah menunjuk personel pengawasan, ada sprintnya. Bahkan kita telah membuat juga laporan hasil pengawasan, yang mana pada titik akhirnya kita akan melakukan SKD terhadap orang yang kita periksa atau dalam pengawasan tersebut. Berikutnya indikator terkait dengan sistem informasi personel. Di sini pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada satker yang telah dimutasikan secara berkala. Di sini dapat kami sajikan melalui screenshot website kami contoh mengenai pola sistem informasi. Dan di sebelahnya adalah saat apabila ditemukan perubahan-perubahan atau validasi, maka dikeluarkan pula hasilnya, pengecekan data secara keseluruhan. Kita masuk ke keempat yaitu penguatan akuntabilitas, di mana indikatornya adalah keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan di sini telah menunjukkan bahwa pimpinan dilibatkan dalam semua hal kegiatan. Ya, contohnya kita dapat melihat di sini bahwa pimpinan Kasatker secara langsung terlibat dalam penyusunan perencanaan. Dibuktikan ada tim Pokja Renja. Kemudian pimpinan juga terlibat dalam penyajian penyusunan atau penetapan kinerja, yang dibuktikan dengan dibentuknya tim Pokja perjanjian kerja. Bahkan pimpinan juga atau Kasatker dilibatkan dalam pemantauan pencapaian kinerja, yang dibuktikan juga dengan dokumentasi adanya tim Pokja LKIP. Berikutnya adalah pengelolaan akuntabilitas yang ada di Dirkum, bahwa di Dirkum telah memiliki dokumen perencanaan yaitu Renja dan Renstra. Kemudian dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil dengan melakukan monet sesuai Renja dan Renstra. Kemudian kita juga memiliki indikator kerja utama, dan ini IGO tersebut atau indikator kerja utama telah memiliki kriteria sesuai dengan SMART, yaitu specific, measurable, relevant, dan achievable. Pimpinan menilai dapat kami sajikan juga inilah untuk reward and punishment, di mana di jajaran Dirkum akan memberikan reward kepada anggota yang berprestasi, namun juga akan memberikan punishment bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Itu sebagai bentuk penilaian yang berimbang terhadap siapa yang mempunyai kadar nilai positif dan kadar nilai negatif agar terjadi keseimbangan. Kita masuk ke organ 5 yaitu penguatan pengawasan, yang punya indikator pengendalian gratifikasi, penerapan SPB, pengadaan masyarakat, whistleblower system, sampai dengan penanganan bentrokan kepentingan. Adapun indikator dari kegiatan atau dokumen dapat kita sajikan adalah berikut. Di sini kita telah melakukan pemasangan banner-banner terkait dengan adanya atau pentingnya whistleblower system. Bahkan kita juga membuat laporan hasil sosialisasi pengendalian daripada gratifikasi dan dokumentasi. Kemudian terkait implementasinya, kita membuat laporan mengenai penanganan gratifikasi, dan kita juga mengupload laporan tersebut ke dalam media kita, yaitu media
Ditkum Polda Kalteng. Ini terkait dengan penerapan sistem pengawasan internal, ya, bahwa kita juga telah memiliki Perkap nomor 2 tahun 2013 tentang SPP. Kemudian kita juga rutin melakukan kegiatan sosialisasi, bahkan dari kegiatan tersebut kita lakukan penilaian, ya, untuk menunjukkan daftar risiko dan berdasarkan Ditkum tentang resiko daripada pekerjaan yang ada dan siap menghadang di jajaran Ditkum Polda Kalteng. Indikator ketiga adalah terkait dengan pengaduan masyarakat, bahwa Ditkum telah memiliki ruang khusus Dumas dan memiliki SOP tentang Dumas itu sendiri. Jadi Dumas komplain dapat dilaporkan secara online melalui website Ditkum Polda Kalteng. Terkait dengan pelaksanaan monitoringnya, kita juga telah membuat laporan monitoring dan evaluasi terkait Dumas dan Komdel. Berikutnya terkait dengan pistol bawah sistem, bahwa terkait dengan IBS ini kita sudah maksimal melakukan sosialisasi terkait keberadaan pistol bawah sistem dan manfaatnya. Kemudian dalam evaluasinya kita telah membuat laporan evaluasi penerapan IBS, bahkan sampai dengan membuat dokumentasi kegiatan evaluasi IBS tersebut. Indikator 5 yaitu penanganan benturan kepentingan. Terkait dengan penanganan benturan kepentingan ini, kita juga telah membuat jurnal tentang pencegahan benturan kepentingan. Kemudian kita membuat laporan hasil sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan dan membuat dokumentasinya. Bahkan di akhirnya kita juga membuat laporan evaluasi terkait penanganan benturan kepentingan dan menyediakan dokumentasinya. Kita masuk ke program 6, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, yang mana indikatornya adalah standar pelayanan, budaya pelayanan prima, sampai dengan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Adapun kegiatan dan dokumentasi yang dapat kami saksikan terkait dengan program 6 tersebut, terkait pertama, bahwa Ditkum telah memiliki SOP standar pelayanan masyarakat. Ini bukti yang ada, dapat kami saksikan. Kemudian kita juga memiliki maklumat terkait dengan pelayanan masyarakat. Ini juga laporan revisi daripada standar SOP apabila menemui kekurangan disesuaikan dengan kekinian, kita mempunyai laporan revisinya. Terkait dengan pelayanan prima, kami perlu sampaikan bahwa kami juga telah melakukan perubahan terhadap segala apa yang punya perasaan kami. Contohnya, di sebelah kiri adalah tampilan matu kami, di mana renovasi orang penjagaan berdampak atau berakibat gambar sebelah yang akhirnya kita sesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan di era pandemi ini. Kita lengkapi dengan sharing kaca penyekat guna menyesuaikan dengan suasana pandemi masa kini yang sedang terjadi. Berikutnya, renovasi ruangan seling dari kondisi awal akhirnya kita rubah sedemikian rupa sehingga nyaman dan representatif. Itu wujud daripada kami ingin melayani masyarakat sesuai dengan keadaan yang diharuskan dan memanusiakan setiap pengunjung ataupun yang orang beradaptasi dengan Ditkum Polda Kalteng. Berikut kami juga menyediakan layanan kepada tamu atau pengunjung dari kalangan disabilitas. Jadi kami siapkan alokasi parkir yang mana khusus nanti apabila tamu dari kalangan disabilitas itu memerlukan tempat, sudah kita alokasikan secara sendiri. Ini lanjut juga kami menyiapkan kursi roda, barangkali tamu tersebut dari kalangan disabilitas ingin masuk ke ruangan, akan kita pandu atau kita bantu dengan kursi roda ini. Kemudian kita sajikan juga toilet khusus disabilitas, dapat kita lihat di dalam tayangan ini. Kemudian untuk kenyamanan bekerja, kami juga telah merenovasi ruangan kami, ruangan rapat kami, agar kami dapat bekerja dengan nyaman dan dapat fokus terhadap pekerjaan kami. Dapat kita lihat dari tampilan begini, kondisi sebelum direnovasi dan setelah renovasi. Ini adalah layanan pendukung yang kami sajikan di tempat kami di pendidikan. Kita ambil di RDK bahwa kami memiliki ruangan untuk baca bagi tamu atau calon terperiksa atau saksi yang akan diperiksa masuk menunggu. Kemudian kami sediakan kamar bermain
atau yang keluarga tersangka atau terus membawa anak kecil, bahkan dari anak kasus anak sendiri dapat melakukan atau berada di lokasi taman bermain. Kemudian ada ruangan ibu menyusui atau ruang laktasi, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita juga memiliki ruangan pemeriksaan khusus yang dilengkapi CCTV serta kedap suara. Yang di sini keberadaannya dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan dalam hal tertentu, contohnya pemeriksaan tersangka teroris atau kasus-kasus tertentu yang mengandung atau kadar kerahasiaan tinggi sudah kita siapkan di sini. Ini adalah bentuk pelayanan yang kami persiapkan dari awal, terutama menghadapi pandemi ini. Ya, kita siapkan alat cuci, kemudian termogan atau pembungkus badan, yang mana kita berlakukan sesuai protap. Setiap pengunjung, setiap tamu atau siapa saja yang memasuki ruangan atau kantor atau mako di timur akan kita berlakukan protap demikian. Ini juga dalam pelayanan kepada masyarakat, kita juga mengutamakan kesehatan, terutama menggunakan protokol kesehatan. Ya. Jadi tamu menggunakan masker, sama petugas juga menggunakan masker dan pelindung. Contoh juga ini dari penyidik dan saksi yang disidik, sama kita telah menerapkan protokol kesehatan, di mana para penyidik dan saksi yang diperiksa sama-sama kita wajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Ini adalah bentuk layanan kami yang lain, yang mana kita juga mengantisipasi adanya terkait dengan kejahatan jalanan street crime. Kita membentuk tim anti street crime, ya, untuk mencegah maraknya aksi kejahatan jalanan. Ya. Kemudian kita membentuk juga CRT dalam rangka untuk mengukur kecepatan kita atau merespon laporan masyarakat bila ada kejadian di tengah masyarakat. Ini adalah inovasi yang kami jual, yang pada akhirnya kita sajikan, yaitu aplikasi Google Semulang yang telah kami sampaikan di awal, bahwa kami membuat aplikasi ini dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat terkait laporan tindak pidana atau kejahatan, dan juga menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka informasi DPO, yang mana tidak mengharuskan masyarakat untuk hadir di kantor polisi, tapi setiap saat, kapanpun dapat memberikan informasi laporan di tempat dan langsung akan kita berikan respon. Ini adalah penggunaan kepuasan pelayanan. Jadi telah melakukan survei kepuasan masyarakat, ya, itu berupa laporan survei dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang mereka rasakan atau masyarakat rasakan selama ditangani oleh titik Kumpulan Pelaksana. Kemudian ini adalah bentuk rangkaian kegiatan daripada masyarakat memberikan penilaian kepada kinerja kita. Ini adalah bentuk survei dan hasil survei yang kita ambil daripada indeks kepuasan masyarakat mulai Januari 2001 sampai Juli 2021, yang mana indeksnya ternyata meningkat kepuasannya. Berikutnya adalah penilaian kepuasan pelayanan. Ya. Kita telah juga membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pelayanan masyarakat. Kita ada dokumentasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada tim penilai dari Kementerian RD. Besar harapan kami, apa yang kami sajikan ini mohon kiranya mendapat nilai positif, sehingga kami diberikan kepercayaan untuk menyandang predikat EBK, dan dengan predikat tersebut kami akan semaksimal mungkin memberikan peran terbaik kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.